Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Siang ini kita akan membahas masalah quality control yang meneruskan pelajaran kita minggu lalu. Mengapa pengendalian mutu itu harus dikendalikan? Karena setiap orang yang membeli suatu barang harus mendapatkan mutu yang bagus. Tidak satupun orang yang membeli barang dengan mutu yang tidak bagus. Oleh karena itu semua produk yang dikeluarkan oleh perusahaan harus memenuhi standar yang ditentukan oleh perusahaan. Fungsi pengendalian mutu adalah menetapkan standar untuk pengukuran, memilih proses produksi yang cacat serta peralatan yang diperlukan, memeriksa produk untuk melihat apakah sesuai dengan spesifikasi standar, mendesain produk agar sesuai dengan keinginan konsumen, dan mencari umpan balik bagi para konsumen. Sedangkan tujuan pengendalian mutu adalah agar barang hasil produksi dapat mencapai standar mutu yang telah ditetapkan, mengusahakan agar biaya inspeksi dapat menjadi sekecil mungkin, mengusahakan agar biaya desain dari produk dan proses menggunakan mutu produksi dapat menjadi sekecil mungkin. Kemudian lingkup pengendalian mutu itu ada dua, yaitu pengawasan selama pengolahan, jadi mulai dari bahan baku, proses produksi sampai dengan barang jadi diawasi, atau bisa juga melakukan pengawasan atas barang hasil yang telah diselesaikan, yaitu diperiksa setelah barang tadi jadi. Pengendalian mutu ini bisa dilakukan secara kualitatif dan secara kuantitatif. Dengan kualitatif, yaitu dengan melihat produk ini baik atau jelek. Kalau menggunakan kuantitatif, kita bisa menggunakan metode statistik yang terkenal dengan statistical quality control, yaitu penggunaan metode statistik untuk mengumpulkan data dan menganalisis data dalam menentukan dan mengawasi kualitas hasil produksi. Penggunaan umum SQC ini adalah pertama untuk mengawasi pelaksanaan kerja, untuk menolak atau menerima sejumlah produk yang telah diproduksi, untuk melengkapi manajemen dengan audit kualitas. Teknik atau metode SQC ini bisa menggunakan pengambilan sampel secara teratur, pemeriksaan karakteristik yang telah ditentukan apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan, penganalisaan derajat penyimpangan, kemudian penggunaan tabel. Manfaatnya adalah untuk menganalisis proses pengerjaan atau pengolahan, menarik kesimpulan mengenai karakteristik dari seluruh barang, kemudian menganalisis proses dan kualitas produk yang sedang dikerjakan. Terdapat dua jenis metode statistik yang berbeda, yaitu pengambilan sampel, penerimaan atau acceptance sampling, dan peta kendali atau proses bagian kontrol. Kita di sini akan membahas yang bagian kontrol, yaitu pengendalian statistik dengan ada dua, yaitu data atribut dan data variabel. Variabel digunakan untuk semua pengukuran dimensi, semua tipe pengujian jangka waktu kehidupan produk, untuk memperkuat hasil analisis didukung oleh bagian pengendalian atau control chart. Sedangkan untuk data atribut itu kita menggunakan batas kontrol atas atau UCL, upper control limit, dan limit kontrol bawah atau LCL, lower control limit. Apabila proses berada dalam batas UCL dan LCL, maka proses tersebut berada dalam kontrol statistik. Tapi jika di luar bagan
UCL dan LCL, proses tersebut tidak berada dalam kontrol statistik. Bagan kontrol ini terkenal dengan nama Bagan Pengendalian Syuhab karena dibuat oleh Bapak Syuhab, yaitu terdiri dari bagan batas kontrol atas di sini dan kontrol bawah, dengan di sini adalah median atau rata-ratanya. Misalnya suatu toko menghitung gula dalam kemasan 100 gram, maka di dalam kemasan itu tersebut harus ada 100 gram. Tetapi biasanya perusahaan memberikan toleransi, yaitu misalnya ke atas itu kelebihan 5 gram, ke bawah kekurangan 5 gram. Jadi dari batas 100 gram ini bisa ke atas 105, bisa ke bawah 95 gram. Nah, di situ tentu tidak semuanya akan berukuran 100 gram karena yang menimbang ini adalah manusia atau orang. Jadi bisa lebih ke atas sedikit, ada yang 101 gram, ada yang 105 gram, ada yang 103 gram. Sedangkan ke bawah mungkin ada juga yang kurang timbangannya 99 gram, 95 gram. Ini dapat kita gambarkan dalam suatu grafik seperti ini. Selama grafik ini ada di dalam batas kontrol ini, maka perusahaan atau toko akan mengatakan bahwa itu adalah lolos uji kualitas. Tetapi bila ada salah satu yang di luar batas kendali atas ini atau di bawah batas kendali bawah, maka ini harus dilihat kenapa ada di atas dan kenapa ada di bawah. Apakah orangnya yang menimbang sedang mengantuk atau timbangannya yang rusak, bisa dilihat dari situ. Bagaimana cara membuat bagan ini? Itu kita mempunyai rumus, ya. Yang pertama yang kita bahas minggu ini adalah proporsi P. Proporsi P itu dilihat dari berapa banyak yang barang yang rusak di dalam proses. Jadi kita mengambil secara acak barang tersebut. Misalnya kan tidak mungkin kita akan memeriksa seluruh produk yang dihasilkan hari itu. Kita ambil berapa sampel untuk diperiksa, tetapi sampelnya ini harus sama. Misalnya untuk 15 hari kita mengambil 200 sampel atau 100 sampel. Ya, kita akan mencari di antara 200 sampel itu berapa yang ukurannya kurang atau berapa ukurannya yang lebih. Kemudian rumus tadi yang akan kita tampilkan dalam bagan kontrol tadi adalah garis tengah sentral, banyaknya barang yang rusak dibagi dengan banyaknya barang yang diobservasi. Sedangkan upper control limit atau batas kendali atas itu adalah P tadi, P rata-rata ditambah 3 akar P kali 1 min P aksen per N. Sedangkan LCL yaitu lower control limit, batas kendali bawah, dapat dicari dengan rumus P aksen dikurangi 3 akar P aksen kali 1 min P aksen dibagi per N. Ini kalau kita gambarkan akan seperti ini bentuknya. Jadi ini adalah upper control limitnya, ya. Kemudian ini adalah tengahnya sentral, kemudian yang bawah adalah lower control limitnya. Jadi barang ini ada di dalam kontrol atau tidak, kita lihat dari gambar yang atau bagan yang tampil di sini. Selain proporsi P dalam atribut ini, kita menggunakan cacat C. Kalau cacat tadi, kalau proporsi P itu adalah kerusakan yang dilihat, sedangkan kalau cacat C adalah banyaknya cacat dalam suatu produk. Sama caranya, yaitu dengan menghitung sentral
UCL dan LCL. Ini rumusnya, garis tengah. C aksen adalah jumlah cacat dikurangi banyaknya barang yang diamati, sedangkan UCL adalah C aksen ditambah 3 akar C aksen. LCL-nya ya, atas kendali bawah, C aksen dikurangi 3 akar C. Untuk tugas Bapak Ibu di rumah, ini ada soal yang bisa dikerjakan ya, kita bahas minggu depan. Mudah-mudahan apa yang baru saya terangkan tadi bisa dimengerti dan dapat dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.